Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nani Awaliyah dengan NIM 231061201097 konsentrasi MSDM. Judul proposal saya pengaruh quality of work life, komunikasi internal dan spiritualitas terhadap kinerja pegawai Puskesmas Sanggarang Agung. Adapun latar belakangnya yaitu sumber daya manusia adalah aset kunci dalam keberhasilan organisasi, termasuk sektor kesehatan seperti puskesmas kinerja. Pegawai puskesmas dipengaruhi tidak hanya oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh faktor psikologisial, seperti quality of work life, komunikasi internal, dan spiritualitas di tempat kerja. Fenomena global dan nasional menunjukkan masalah serius dalam QWL, seperti beban kerja tinggi, stres, dan ketidakseimbangan kerja. Data dari WHO dan Kemenkes RI mengidentifikasikan bahwa banyak tenaga kesehatan mengalami burnout dan ketidakpuasan kerja. Adapun pengaruh quality of work life terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Sanggarang Agung secara parsial dan berapa besar pengaruhnya. Yang kedua, bagaimana pengaruh komunikasi internal terhadap kinerja pegawai di Puskesmas dengan secara parsial dan berapa besar pengaruhnya. Yang ketiga, bagaimana pengaruh spiritualitas terhadap kinerja pegawai Puskesmas dengan secara parsial dan berapa besar pengaruhnya. Yang keempat, bagaimana pengaruh quality of work life, komunikasi internal, spiritualitas, dan dengan secara simultan terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Sanggarang Agung dan berapa besar pengaruhnya. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian adalah 1. Menganalisis pengaruh quality of work life terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Sanggarang Agung secara parsial dan berapa besar pengaruhnya. Yang kedua, menganalisis pengaruh komunikasi internal terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Sanggarang Agung secara parsial dan berapa besar pengaruhnya. Yang ketiga, menganalisis pengaruh spiritualitas terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Sanggarang Agung secara parsial dan berapa besar pengaruhnya. Adapun yang keempat yaitu menganalisis pengaruh quality of work life, komunikasi internal, dan spiritualitas secara simultan terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Sanggarang Agung dan berapa besar pengaruhnya. Kinerja pegawai didefinisikan sebagai apa yang dilakukan atau dilakukan pegawai. Kinerja pegawai adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi. Menurut Afadi 2018-83, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara ilegal, tidak melanggar hukum, dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Kinerja pegawai merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan diberikan kepadanya menurut Mangkunegoro 2017. Dan indikatornya menurut Sudarmayinti 2000. Unsur-unsur yang perlu digunakan dalam mengukur kinerja pegawai yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, dan kejujuran. Selanjutnya, quality of work life atau X1. Quality of work life atau QWL atau kualitas kehidupan kerja merupakan suatu konsep yang menekankan pada aspek kualitas kehidupan di tempat kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai. Menurut Cascio 2015, QWL merupakan resepsi pegawai bahwa mereka ingin merasa aman, secara relatif merasa puas, dan mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai layaknya manusia. Yang kedua, menurut Walton dalam Armstrong 2014, mendefinisikan QWL sebagai nilai-nilai yang menjamin martabat manusia, melakukan perusahaan organisasi, pertumbuhan pribadi, perkembangan karir, partisipasi pegawai, keseimbangan kerja, dan kehidupan pribadi. Adapun indikatornya menurut Walton dalam Casio 2015. 1. Kompensasi yang adil dan layak, lingkungan kerja yang aman dan sehat, pengembangan kapasitas manusia,
peluang pertumbuhan dan keamanan, integrasi sosial dalam organisasi, konstitusionalisme dalam organisasi, relevansi sosial kehidupan kerja, dan yang terakhir keseimbangan antara kehidupan kerja pribadi. Selanjutnya, komunikasi internal atau X2. Menurut Argenti 2015, komunikasi internal adalah komunikasi yang dibangun untuk menyeraskan pengetahuan dan pemahaman pegawai dengan strategi dan tujuan organisasi, sehingga pegawai dapat berkontribusi secara optimal dan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada menurut Laurence de Brennan dalam FND 2014, mendefinisikan komunikasi internal sebagai pertukaran gagasan di antara para administrator dan pegawai dalam suatu perusahaan atau organisasi yang menyebabkan terwujudnya perusahaan tersebut, lengkap dengan strukturnya yang khas dan pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan yang menyebabkan pekerjaan berlangsung. Adapun indikatornya menurut Rahmat 2016. 1. Pengertian, 2. Kesenangan, 3. Gaya komunikasi, 4. Hubungan sosial yang baik, 5. Mengaruhi sikap. Selanjutnya, spiritualitas atau X3. Spiritualitas dalam konteks kerja atau workplace. Spiritualitas merupakan pengakuan bahwa pegawai memiliki kehidupan batin yang dipelihara oleh pekerja yang bermakna. Dalam konteks komunitas Asmos dan Dukhon 2016. Menurut Georg Calone dan Jurciewicz 2014, spiritualitas di tempat kerja adalah kerangka nilai-nilai organisasi yang dibuktikan dalam budaya yang mempromosikan pengalaman transendensi pegawai melalui proses kerja, memfasilitasi perasaan terhubung dengan orang lain dengan cara yang memberikan perasaan lengkap dan gembira. Adapun indikatornya menurut Milliman, CZS Plewski, dan Ferguson 2015. 1. Pekerjaan yang bermakna, 2. Rasa komunitas, 3. Tanggung jawab dan individual. Selanjutnya, kerangka pemikiran. X1. Quality of life berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, komunikasi internal berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai. Dan yang ketiga, spiritualitas berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai. Secara keseluruhan, X1, X2, X3 berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian. Yang ke-1, nama peneliti Dwi Harjo Dianiavani Rahmatika 2021 dengan judul Pengaruh Komunikasi Internal, Quality of Work Life, dan Spiritualitas terhadap Kinerja Pegawai. Variabel X, komunikasi internal X1, Quality of Work Life X2, spiritualitas X3. Dengan Y-nya kinerja pegawai. Hasil penelitian, komunikasi internal X1, Quality of Work Life X2, dan spiritualitas X3. Yang kedua, nama peneliti Badarudin dan Farmasi 2021. Judulnya, Pengaruh Personality dan Spiritualitas terhadap Kinerja Dosen. Variabel X-nya personality X1, spiritualitas X2. Y-nya kinerja dosen. Hasil peneliti spiritualitas. Yang ketiga, nama peneliti Amelia Rahmat dan Andre Fitra 2023 yang berjudul Pengaruh Komunikasi Internal, Quality of Work Life, dan Spiritualitas terhadap Kinerja Pegawai. Variabel X, komunikasi internal X1, Quality of Work Life X2, dan spiritualitas X3. Y-nya kinerja pegawai. Hasil penelitian, komunikasi internal, Quality of Work Life, spiritualitas, dan kinerja pegawai. Yang keempat, nama peneliti Mirna Sari dan Herman Sajudin Nurlaili Razak 2017. Judul Pengaruh Komunikasi Internal dan Disiplin terhadap Kinerja Pegawai. Variabel X-nya komunikasi internal X1, disiplin X2. Y-nya kinerja pegawai.
dan hasil penelitiannya komunikasi internal X1 dan kinerja pegawai XY. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi. Menurut Sugiono 2013 dalam Yunita et al. 2021, populasi adalah totalitas semua nilai yang dihasilkan dari perhitungan atau pengukuran secara kuantitatif dan karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang diinginkan. Apabila jumlah populasi kurang dari 100, maka lebih baik diteliti semuanya. Berdasarkan dari pengertian di atas, maka yang menjadi populasi penelitian ini adalah pegawai Puskesmas Semarang Agung yang berjumlah 50 orang. Selanjutnya sampel. Menurut Sugiono 2010, sampel adalah bagian dari populasi yang mendapatkan kesempatan untuk diteliti. Sampel ditentukan dengan teknik sampel acak atau random sampling. Menurut Martono 2014, untuk penelitian bivariate, maka sampel ditentukan dengan jumlah variabel X 20 berdasarkan teori tersebut. Maka distribusikan jumlah variabel yaitu ada 4, yaitu kinerja pegawai, Y, quality of work life, X1, 3, komunikasi internal X2, dan spiritualitas X3. Sampel 4 kali 20 sama dengan 40. Baik, selanjutnya uji instrumen. Yang pertama, uji validasi. Menurut globalisasi, dikutip oleh Yusuf 2018, uji validasi digunakan untuk mengukur valid tidaknya instrumen penelitian. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah R produk momen dari Kari Pearso dalam Ari Kunto 2011. Dengan rumus RXY sama dengan sigma kali Y dikurang sigma kali Y dibagi sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. N dibagi sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Dengan keterangan RXY koefisien korelasi antara X dan Y, N jumlah subjek, X sektor item, Y sektor total, sigma XY jumlah sektor item, sigma X2 jumlah sektor total, jumlah kuadrat skor item, jumlah kuadrat skor total. Selanjutnya uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsisten alat ukur. Apakah alat mengukur yang digunakan dapat diandalkan dan dapat konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Menurut Ghazali dalam Yusuf 2018, uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui reliabilitas quality of work life X1, komunikasi internal X2, spiritualitas X3, dan kinerja pegawai Puskesmas Semarang Agung Y. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan komputer program SPSS 26 dengan memperhatikan nilai Cronbach alpha. Keputusan ini menggunakan bahwa instrumen reliabil jika nilai alpha kurang dari 0,6 nilai ambang batas. Dengan rumus alpha sama dengan K1 dikurang sigma S kuadrat J dibagi K dikurang 1 S kuadrat Y. Dengan keterangan A sama dengan koefisien reliabilitas alpha, K sama dengan jumlah data, SJ sama dengan varian responden untuk item 1, X dengan jumlah varian skor total. Selanjutnya adapun alat analisis. 1. Alat analisis deskriptif. Alat bermaksud untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel penelitian. Cara melakukan analisis ini adalah dengan menghitung nilai rata-rata skor dan tingkat capaian responden atau TCR, serta menginterpretasikan. Analisis ini tidak menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya dan tidak membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Untuk mencapai capaian dengan rumus yang digunakan yaitu M sama dengan sigma F1 dikali WO dibagi sigma F. Dengan keterangan M rata-rata skor, sigma F1 total
frekuensi K1, WO bobot, dan sigma F total frekuensi. Yang kedua, analisis regresi linear berganda. Analisis dilakukan dengan bantuan SPSS 26 dengan samaan rumus. Menurut Sugiono 2009, dan rumusnya Y sama dengan A tambah B1, X1 tambah B2, X3, dan seterusnya. Keterangan Y sama dengan kinerja pegawai, X1 quality of work life, X2 komunikasi internal, X3 spiritualitas. 3. Analisis koefisien determinan. Analisis dilakukan dengan bantuan SPSS 22, adapun rumus yang digunakan menurut Sugiono 2009. KD sama dengan R kuadrat ditambah 100%. Dengan keterangan KD sama dengan koefisien determinasi R2 yaitu R quotient. 4. Penguji hipotesis. Teknik pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 1. Uji T parsial menurut Sugiono 2009. TCR sama dengan RS kali 1000 dibagi N. Dengan keterangan B1, koefisien regresi, S standar deviasi data, N jumlah data. Yang terakhir, adapun uji F secara simultan. Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel X1, X2, X3 terhadap variabel Y. Uji dilakukan dengan SPSS 26 dengan kinerja pengujian sebagai berikut, yaitu jika F hitung besar dari F tabel, maka HO dan HA ditolak. Kedua, jika F hitung kecil dari F tabel, maka HO dan HA diterima. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kekurangan atau salah penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.